Sunggal, Koramil Sunggal. Baru saya sebut tadi, wadahakinu bil kibri. Inilah, langsung dicatat di sini. Bukan camat yang hadir, bukan kapolsek yang hadir, bukan juga dan ramil, tapi yang mewakili. Memang pas ini hadis ini. Wadahakinu bil kibri. Kepala-kepala pemimpin-pemimpin daerah yang sombong. Coba kalau acara yang menguntungkan fulus. Allahu Akbar. Ada telepon dari Wantong Tai, Cingfong Tai, makan Tai. Tuh cepat itu. Tapi nggak apa-apa. Yang kami muliakan para alim, para ulama, tokoh-tokoh masyarakat, bahkan kalau tidak salah ini kompleks perumahan, kepada penggawa, sesepuh tua-tua yang ada di kompleks perumahan, Gria, Raihan Kota Medan, Sumatera Utara. Kami cintai, kami banggakan, secara khusus kepada guru kami, Al-Ustaz Qori, yang sudah menyampaikan kalamullah, berbicara tentang sejarah yang melekat dalam ekstensi kepribadian wibawa Rasulullah Muhammad SAW. Beliau Al-Ustaz Muhammad Zaini Lubis, dan kemudian kepada seluruh kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kalau sound system bagus begini saya nggak perlu teriak rasanya. Masa ini terus terlihat memang keikhlasan panitia luar biasa. Kopinya juga mantap. Awak tak perlu teriak kalau begini. Slow down. Take it easy. Santai. Ayat yang sudah dibaca oleh beliau tadi memberikan pilihan kepada kita. Bahwa Nabi Muhammad itu bukan bapak bagi kamu. Dia bukanlah ayah bagi kamu. Tetapi dia adalah Nabi dan Rasulullah. Nabi dan Rasul mempunyai peran yang berbeda. 124.000 nabi yang diutus oleh Allah, Rasulullah hanya 25. Nih kita nih, di luar sana ada polisi, ada tentara. Polisi dan tentara belum tentu jenderal. Jenderal sudah pasti polisi maupun tentara. Nabi belum tentu Rasul. Rasulullah sudah pasti Nabi. Tadi dijelaskan oleh Allah begitu sistematis, kontekstual, rasional, dan teologis. Siapa lagi yang bisa membantah itu? Adakah yang lebih mulia? Bu, baru-baru ini ada viral. Ada viral seorang nenek-nenek, usianya sudah uzur, sudah mau kembali ke rahmatullah. Bukannya memperbanyak minal laila fatahajat bihi, bukannya memperbanyak sholat tahajud, malah memperbanyak maksiat. Lalu mencoba membandingkan antara eksistensi, wibawa, kemuliaan, moral, bahkan jejak rekam yang melekat di dalam eksistensi uswah hasanah. Memang sistematis. Bertanya pula kepada mahasiswa, siapa yang lebih mulia antara Rasulullah dengan Soekarno? Ini hati-hati mau menjawab. Hati-hati.
Kita sebelum pilpres sampai hari ini, Allahu Akbar, ribut tak pernah berhenti. Saya kasih gambaran begini. Rumah tangga itu kalau ribut, pasti ada yang tidak beres dalam kehidupan suami dan istri. Terkait dengan persoalan yang ada secara politis di luar daripada problematika teologis. Tapi persoalan politis adalah berbicara tentang realitas teologis. Pegang baik-baik. Tidak mungkin disebut pendakwa kalau tidak bisa membaca rekam jejak daripada perjalanan politik. Politik itu hanya bisa dijawab oleh fakta yang tertuang dalam kebenaran Allah. Firman. Karena kehidupan manusia yang pernah, sementara, dan akan terjadi sudah tercatat secara sistematis, kontekstual dalam kebenaran bukan tidak tercatat, sudah ada catatan orang-orang zolim dari zaman Nabi Adam sampai dengan Adam Malik. Artinya dari zaman manusia kuno sampai manusia modern, manusia-manusia zolim seperti ini selalu ada. Saya, Bu, mempunyai anak, karakter anak saya beda dengan saya. Karena gen daripada anak cucu kita bercampur antara gen laki dan perempuan. Jadi karakternya tidak mungkin mirip. Sekembar-kembar orang pasti beda. Nah, Nabi kita Muhammad SAW, jangankan orang Islam, Profesor Dr. Zinskines, Barbara Tierings, Sunita Williams, Neil Armstrong, Profesor Dr. Lawrence Edward Joseph, dan ada satu catatan 100 the great men in the world, Prophet Muhammad Goodman, number 1. Catatan 100 manusia terbaik di dunia. Baginda Nabi SAW menduduki ranking pertama sebagai manusia yang terbaik di dunia. Siapa penulisnya? Bukan orang Islam. Bukan orang Islam penulisnya. Siapa penulisnya? Michael Hart, penulis Amerika. Direpresentasikan di Harvard, Amerika, Oxford, Inggris, University. You know, Michael, Muhammad is enemy. Muhammad itu adalah musuh kita. Apa yang membuatmu kagum sehingga menulis tentang kebesaran, keagungan, kemuliaan Nabi orang Islam itu? Dia pikir Nabi Muhammad ini ya namanya orang kafir, munafik. Mereka berpikir Rasulullah SAW ini hanya nabinya orang Islam. Salah kali. Nabi Muhammad ini bukan nabi orang Islam. Wa ma arsalnaka ila rahmatal lil alamin. Tidak kami utus, kata Allah, bagimu Muhammad kecuali menjadi rahmat bagi alam semesta. Jadi catatannya secara konklusinya, kita pukul cepat-cepat ini, bikin pembatasan masalah karena mempercepat asar. Sistematis kita jelaskan. Karena biar bagaimanapun semua sikap karakter yang baik yang bertumpu pada moralitas yang luhur, atau dalam istilah kita pelajaran dulu, budi pekerti yang luhur, dan kemudian bawa sukses bagi peradaban majunya sebuah bangsa, negara, bahkan satu komunitas masyarakat. Berarti karakter itu melekat dalam kebaikan diri para nabi, khususnya uswah hasanah yang melekat dalam diri Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Soekarno dan Hatta proklamator, itu maksud saya. Tetap representasi kesuksesan antara Soekarno dan Hatta karena melekat di dalam jiwa mereka. Mereka adalah orang pengakuan mereka la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Itu yang membuat mereka sukses. Supaya tidak terlalu tinggi, pakai yang rendah begini. Kalau kemarin nih Joko Widodo mencalonkan diri, namanya Bernardo Stepanus Tetanus, bisa nggak dia jadi presiden? Bisa nggak? Nggak bisa.
Karena mayoritas penduduk Indonesia ini adalah Muslim. Nah, hati-hati antum. Jadi representasi Pak Soekarno dikenal sebagai proklamator karena melekat dalam jiwa Soekarno itu adalah wibawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan memperalat Bapak. Jangan suka memperalat petugas. Nih bangsa ini memang dasar cengeng. Kalau merasa ada kekuatan, orang diinjak-injak. Merasa ada kemampuan, orang disepelekan. Memandang manusia dengan sebelah mata. Karena apa? Dua faktor tentunya. Yang pertama sombong, yang kedua buta, goblok, tapi pura-pura Nah, ini yang bahaya. Ini yang bahaya nih di Indonesia ini. Goblok tapi pura-pura pintar. Sama dengan komentar-komentar tuh jari-jari itu di handphone itu. Itu kalau sudah di handphone begitu nggak ketahuan. Karena ini kan maya. Di awang-awang. Siapa yang berkomentar? Namanya masyarakat Indonesia. Nggak tahunya. Komentarnya si buta huruf tapi terkesan profesor. Ah, ini masyarakat ini. Wa ahlur rustaki bil jahli. Kata Nabi SAW. Kebodohan orang-orang kampung. Jangan terperanjat kita dan jangan juga kita terjebak. Ini politik. Sampai semua dibahas. Ini begini ya. Saya sering keliling Indonesia dengan bini anak. Saya ini kan tidak ada kelompok dalam Islam ini. Nggak ada. Malas saya berkelompok itu. Saya bukan NU. Saya bukan Muhammadiyah. Saya bukan Naqsabandiyah. Bukan pula Al-Wasliyah. Saya juga bukan FPI. Saya bukan Ansor. Saya bukan Banser. Apalagi Banserep. Nggak ada tuh. Allah kasih hidayah. 11 Oktober 2006, saya, istri dan 3 orang anak, kami ikhlas mengucapkan 2 kalimat syahadat. Kenapa kami masuk Islam? Karena kami lebih paham daripada Bapak Ibu terkait kebesaran Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kita harus waspada. Orang kafir tidak membaca Quran. Hati-hati ya. Orang kafir, sekali lagi, tidak membaca Quran. Mereka juga tidak membaca hadis. Garis bawahi, tetapi orang kafir akan selalu membaca akhlak, sikap, dan karakter kita umat. Ini yang perlu kita jaga. Sudah nenek-nenek mestinya berdoa. Banyak-banyaklah minta ampun, alhamdulillah, karena masih diberi la tasalu qadama abdin yaumal qiyamati min baini yadayillahi ta'ala hatta yus'alu an arba'ati asa. Faqala Nabi SAW, tidak beranjak kaki seorang hamba dari pelataran kiamat kecuali dia ditanya 4 masalah. Yang pertama, an umri fima afnahu, umurmu dengan apa engkau habiskan. Wa an jasadihi fima ablahu, jasad yang terkubur di tanah pun ditanya oleh Allah, dengan apa kau rapuhkan. Wa an ilmihi wa amila bihi, ilmuhmu untuk apa kau gunakan. Ilmu dalam kompetensi apa saja, terutama tentang kalamullah. Yang keempat, awas, bahaya nih. Wa an malihi min aina iktasawa wa fima anfaq, hartamu dari mana kau dapat, untuk apa engkau belanjakan. Gara-gara yang keempat nih terkait dengan hubud dunia, ra'su kulli khotiat, cinta kepada dunia adalah akar dari segala dosa. Dia agama Islam, ngakunya Islam, tapi senang sekali menjelek-jelekkan Nabi Muhammad. Ah, curiga saya. Jangan-jangan kau bukan Islam ini. Sama dengan kemarin, ada sebagian umat Islam dan ustadz dituduh anti Pancasila, anti NKRI, anti Bhinneka Tunggal Ika, anti Undang-Undang Dasar 45, pilar dari 4 pilar yang dibangun oleh Founding Fathers. Saya ini termasuklah dicap sebagai ustadz radikal.
Ibu bapak juga harus ikuti seperti saya, radikal. Jangan tidak mau jadi radikal. Di Al-Quran bilang bagaimana? Ya ayyuhalladzina amanu udhulu fisilmi kafah. Masuk ke dalam Islam betul-betul, sungguh-sungguh. Radikal, fanatism, ekstremisme. Itu melekat dalam jiwa semua pemeluk agama, apapun agamanya, pasti dalam jiwanya terpatri 3 kekuatan, ekstremis, fanatis, dan radikal. Kalau tidak fanatis, kalau tidak ekstremis, kalau tidak radikal, tidak usah memeluk agama. Supaya lebih mudah saya kasih gambaran begini. Ada orang kafir tetangga kita mengatakan begini, agama kami lebih benar darimu, hai Abdullah. Apa kira-kira yang ada di benak mindset dalam pikiran logika kita? Berarti si kafir ini jujur terhadap agamanya. Bagus beragama begitu. Menganggap dirinya benar. Tapi nanti akan diuji. Apakah inklusif atau eksklusivisme. Eksklusivisme membenarkan sebuah keyakinan dengan dasar keyakinan sendiri. Tanpa mau diralat, tanpa mau dikritik oleh kebangkitan agama lain. Itu eksklus. Teologi eksklus. Membenarkan agama dengan dalil sendiri tanpa harus dikritik oleh agama lain. Nah, kalau Islam terbuka, hamparan sejarah-sejarah sudah terbuka, silakan dikritik. Nanti kami balas. Nanti kami jawab. Nah, begitu ada orang kafir mengatakan, agama saya lebih betul dari engkau Abdullah, agamamu Islam. Saya pribadi akan mengatakan, si kafir ini jujur terhadap agamanya. Yang bajingan ini adalah begini. Dia agamanya Islam, tapi dia mengatakan kepada si kafir, agama kita sama, Pir. Ini nih yang bajingan. Ini kafir, lebih kafir daripada dua. Pertama, dia tutup jalan bagi si kafir masuk Islam. Dan yang kedua, dia merendahkan Islam di hadapan orang. Allahu Akbar. Lebih baik mati berkalang tanah daripada hidup bercermin bangkai. Ini akidah harus dipegang sampai ke liang kubur. Ibu bapak kan sudah tidak merasakan manisnya itu. Alhamdulillah, saya masih rasa. Karena saya tahu membedakan saya dari kafir dan sekarang Muslim. Jangan bilang mualaf itu lemah, ente yang lemah. Mana ada orang dari kafir itu berkhianat kepada Islam? Gak pernah. Bahkan Islam ini jaya karena mantan-mantan kafir yang ada di samping kiri kanan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ente cuma banyak asumsi. Yang bikin kacau selama ini bukan mualaf, bukan orang dari kafir, orang yang sudah dari nenek moyang ngaku Islam. Saya saja dari kafir, Masya Allah, mencintai Nabi Muhammad sudah teruji dibanding Bapak Ibu. Mana kecintaan Bapak Ibu kepada Rasulullah? Tunjukkan, sudah tidak mencintai, sudah tidak ada bukti, malah menghina. Nabi Muhammad ini, kalau Ibu Bapak mau tahu, dari 124.000 Nabi yang diutus oleh Allah, 123 Nabi, 123.999 Nabi gagal menuntun manusia. Satu Nabi yang berhasil, Nabi yang terakhir, Ahmad bin Abdullah, baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya dari jauh-jauh hari, 4076 tahun sebelum datang Nabi kita Muhammad, bersyukur kita menjadi Muslim. Di Bukit Tursina ketika Allah menyerahkan kepada Musa, Musa, ini Taurat, bawalah kepada Bani Israel, bimbing mereka ke jalan yang lurus. Di Bukit Tursina. Tapi ingatlah Musa, aku akan memberikan kepada umat Muhammad, awas, jarak antara Musa dengan Isa 3.500 tahun. Isa dengan Muhammad 576 tahun. Berarti totalitas dalam perjuangan rentang waktu dakwah Musa sampai kepada baginda Rasul 4.076 tahun. Belum datang Rasulullah SAW, sudah dikatakan umat Muhammadin, lompatan
perdebatan logika sejarah yang begitu jauh dan tercatat dalam fakta teologis dalam kebenaran kitab suci Al-Quran. Ketika Musa menyampaikan begitu, kaget Musa. Allah sampaikan kepada Musa begitu, Musa kaget. Ummata Muhammadin. Ini atau itu ummata Muhammadin. Nur aini kaila yadurruhum zulmatani. Wahai Musa, aku akan memberikan kepada umat Muhammadin, umat Muhammad, dua cahaya untuk menerangi mereka dari dua kegelapan. Faqala Musa, Musa pun bertanya, manur aini ya Rabbi, cahaya apa itu ya Tuhanku? Musa pun sendiri keliru, mana ini umat Muhammadin? Ini supaya jemaah bangga dengan Islam. Ini sejarah umat Muhammadin. Manur aini ya Rabbi, dua cahaya apa itu ya Tuhanku? Faqala Allah Ta'ala, jul nuru Quran wa nuru Ramadan. Kami akan memberikan kepada umat Muhammad dua cahaya. Cahaya Quran, cahaya Ramadan. Dibandingkan lagi katanya, ditanya lagi sama mahasiswa, mana yang lebih mulia, Pancasila atau Al-Quran? Tidak ada wibawa sama sekali kita ini. Dibanding-bandingkan antara Pancasila dengan, orang kalau hafal Pancasila itu bukan dari atas ke bawah. Saya dari kecil kami dalam rumah itu, satu keluarga, ayah saya seorang militer, perwira seksi 1 Korem 131 Santiago di Manado, mantan Dandim di Sanggerta Laut. Ayah saya itu, kalau kami ke sekolah, tangan di kepala, kaki di bawah, di sebelah, angkat begini, ucapkan Pancasila. Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang berada, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Persoalannya apa? Keadilan yang tidak merata dalam konstruksi pembangunan ekonomi, politik, budaya, sampai kepada aspek agama. Intervensi pemerintah terlalu kuat kepada keyakinan. Keyakinan nggak bisa digugat karena itu persoalan secret, very, very secret. Relung hati kita ini tak bisa ditembus. Walaupun menggunakan detektor, lie detektor, sekalipun digunakan, sulit untuk mencari tahu kedalaman hati manusia. Dalamnya laut dapat diukur menggunakan jangkar saung. Tapi dalamnya hati seseorang tak bisa ditebak. Ini nanti akan kita batasi. Cadar, kaki celana, itu kan ranahnya kami. Dari dulu saya sudah ceramah kok. Tidak ada malaikat di surga sana pengukur jenggot. Pengukur juga kaki. Begitu masuk surga langsung dipilih. Sedia. Margamu nalai. Balok si tomorang. Saya goreng. Balak. Lo surga. Panggil sedia ukuran jenggot. Ukur juga kaki celana. Itu ranah kami, pendakwah. Biar kami yang luruskan. Siapa paling panjang jenggot, surganya paling tinggi. Jenggot kamu Yahya Waloni, maju, kata Ridwan. Kenal Ridwan? Kenal Ridwan? Bukan Ridwan yang jual soto Medan. Ridwan penjaga pintu surga. Maju kau Yahya. Berapa jenggotmu? 2 senti. Allahu Akbar. Kata Ridwan 2 senti begini di ruang tamu. Yang paling panjang di atas. Lantai 50. Kamu yang tidak ada jenggot sama sekali, seperti si botak ini tidak ada sama sekali. Ini kalau yang tidak ada jenggot begini, di dapur surganya. Nggak apa-apa tak. Nggak apa-apa, yang penting kita masuk surga, nggak usah ambisi, nggak perlu ambisi ke sana. Nah itu ranah pendakwa, itu keyakinan yang berilmu yang tahu. Kiwamud dunia bi arbaati asa. Tertibnya dunia bergantung pada 4 persoalan, 4 orang. Yang pertama, bi ilmi ulama'i, ilmu para ulama. Bukan berarti saya bilang begitu, saya mendakwa diri saya ulama. Bukan, saya hanyalah bekas mantan kafir yang jadi Islam. Lebih Islam insya Allah daripada ibu bapak. Oh iya dong. Harus begitu dalam hidup manusia. Masa dia boleh, saya nggak boleh. Itu bukankah prinsip orang Batak begitu? Dia jadi sarjana hukum, saya magister hukum. Dia jadi magister, doktoral hukum. Kan begitu. Prinsip yang melekat dalam studi antropologi masyarakat Batak. Bukan saya tidak tahu itu.
Saya berdakwah, tapi saya menguasai dulu. Saya baca dulu studi antropologi linguistik. Bahasa dan budaya dalam satu problematika masyarakat temporary. Masyarakat long time ago. Waktu yang lampau dan sekarang. Until now. Baca dulu. Kemudian baru kita turun mendakwahkan. Pendakwa yang sejati. Pendakwa yang betul-betul mau membaca rekam jejak politik dan sosial budaya masyarakat. Sehingga tidak ada tuduhan bagi kami. Oh ini ustadz anti Pancasila, ustadz radikal, ustadz ekstrim. Ya memang mesti ekstrim. Tujuannya apa? Godwatun fisabilillahi aurahautum khairun minat dunia wa ma fiha. Tujuannya bukan dunia tapi akhirat, lebih mulia daripada dunia. Antum ini tujuannya dunia, makanya kontras, tubruk terus, tertabrak terus dengan akhirat. Akhirat jangan dibawa dalam lembaga pemerintah, jangan dibawa dalam persoalan horizontal. Urusan akhirat, studi akhirat, urusannya adalah bahkan sampai kepada fakta-fakta yuridis. Vertikal, bukan horizontal. Ini semua dibawa ke dalam ranah. Pemerintah itu urusannya administrasi. Oh tapi begini Ustaz, teroris di mana-mana, itu individu. Islam melarang dan teroris tidak ada hubungan dengan agama Islam. Di dalam Islam saja, Bu, mengganggu semut yang lagi mondar-mandir berdosa. Mengurung binatang di dalam sangkar burung berdosa. Itu dalam Islam. Nggak singgung kepada jamaah yang pelihara burung. Tapi kalau tersinggung ya nggak tersinggung, itu bukan manusia itu. Oh memang begitu. Ceramah kok. Saya juga ceramah di Cikampak pernah. Apa Kota Pinang. Ustadz nanti kapolseknya orang Kristen akan datang. Ya nggak apa-apa, suruh duduk di depan. Begitu saya ceramah saya bilang, Pak Kapolsek masuk surga kecuali sunat dulu masuk Islam. Oh dakwah kok, apa urusan? Tak biasa kita ini takut dengan makhluk. Apa yang ditakuti? Kalau itu kebenaran, kebaikan, bukan benci, sayang. Dokter begitu memeriksa sebuah diagnosa penentuan penyakit kepada si pasien. Dokter selalu bertindak tegas dan hati-hati. Bom gereja, bom Polres, bom rumah ibadah, bom masjid, bom vihara, nggak ada dalam kamus ajaran tauhid Islam. Islam berbaik sangka dengan kepada sesama. Ini ente teroris, ISIS, OSOS, USUS, SS. Itu pengecut semua itu. Lempar bom, lari. Kalau laki-laki jangan pakai lari. Jangan pakai lari kalau laki-laki. Berani berbuat, berani tanggung. Lempar bom katanya, ketemu malaikat di surga. Malaikat apa? Setan antum ketemu. Nggak ada begitu. Hanya merusak citra daripada Kalau laki-laki, urus diri baik-baik, perbanyak dalil, baru berdakwah. Hei kafir, kau masuk neraka. Muslim, marilah engkau semua masuk surga. Itu jihad. Dan nggak usah pakai bela. Saya tadi sholat zuhur di Masjid Al-Islah. Al-Islah di Delhi, saya Belutu. Karena sampai situ kami sudah tahrim. Saya bilang istri saya, ini zuhur 12:13. Mampir yuk. Kenapa? Paku banting sini kita dengan malaikat. Ya kami kalau sholat bilang begitu. Paku banting dengan malaikat di sini. Saya memang dari kecil jiwanya jiwa fight. Baca riwayat Umar bin Khattab memang cocok ini sama. The desert fox, the desert lion. Singa daratan, singa padang pasir. Begitu memang. Apa yang ditakuti? Kebenaran. Mana ada kebenaran dipenjarakan? Kata South African. Presiden Afrika Selatan yang dipenjara. Nelson. Kalian penjarakan saya, tapi pikiran saya tak pernah terpenjara. Sampai ku mati masuk ke dalam liang kubur. Nelson Mandela. Itu yang harus kita pegang. Kebenaran itu disampaikan kulil haqq walau kana murun. Kebenaran itu walaupun pahit disampaikan. Demi apa? Kemaslahatan. Jangan kau halang-halangi ini kafir mau masuk Islam. Itu urusan kami. Dasar penjilat kau. Hitler bilang penjilat itu bagaikan lalat di atas Pegasus. Lalat di atas Pegasus. Kalau nggak percaya,
Ente coba dulu di samping masjid satu tempat, lepas di situ. Tunggu 5 menit kalau tidak datang. Feses itu tai. Nggak ngerti bahasa kedokteran rupanya. Kalah sama Manado Batak ini. Feses di atas, lalat di atas feses. Kenapa terungkap itu dari mulut Hitler? Karena Goebbels, pendamping Hitler, bisik, brief kepada Hitler. Dia brief Führer, Jenderal Rommel, yang disebut dalam gelar istilahnya The Desert Fox, rubah padang pasir, telah berkhianat kepadamu Hitler. Siapa Rommel ini? Jenderal yang paling tangguh, tangan kanannya Hitler, dalam setiap peperangan menghadapi Prancis maupun sekutu musuhnya. Nggak pernah kalah Jerman. Karena Jenderal Rommel ini punya strategi sebagaimana pahlawan kita Sudirman. Perang gerilya hebat sekali. Akhirnya dia berkhianat. Dilapor oleh Goebbels. Hitler katakan, Führer katakan, sampaikan kepada Rommel 2 yang harus dia pilih. Minum cyanide, minum cyanida, atau dia dimahmilkan, ditembak mati di hadapan regu tembak. Rommel memilih untuk minum cyanida. Minum dalam tempo 5 menit. Berangkat ke rahmatullah. Kembali ke asalnya. Ke pangkuan Mungkar dan Nakir. Oh iya, biar Kristen ke sana. Mau kemana ente? Saya ceramah di Aceh sepakat. Di sebelah ada kuburan Kristen dan Islam. Saya bilang biar mau nebeng tetap ke sana. Ada kuburan di samping. Ada kuburan Kristen, ada juga kuburan. Biar nebeng, tetap berangkat. Beda ukurannya. Kalau Muslim, Masya Allah. Malaikat lihat, oh ini Muslim. Ada cahaya di kubur. Bah. Pokoknya Muslim yang NU, Muhammadiyah, Naqsabandiyah, Al-Wasliyah. Yang namanya Muslim tetap masuk surga. Nggak ada di Al-Quran dan hadis bilang, bagi surga NU, nanti apabila orang NU meninggal, surganya agak ke kanan, lampu merah, Alfamart belok kiri. Kepada orang Muhammadiyah, Al-Wasliyah, Naqsabandiyah, surganya agak ke kiri, nanti ada pohon mangga, duren ucok belok kanan. Oh enggak, saya enggak bisa Pak. Saya kalah Ustaz, saya sudah pernah makan durian, sampai sekarang tobat saya, enggak mau. Oh, alergi saya. Karena pernah sampai di hotel, waktu kemarin dengan Dodi, adanya Ijek, makan durian, dikasih satu, besar sekali satu ini. Sampai di hotel saya, Pak bangun Pak, hampir janda istriku. Allahu Akbar. Bangunkan, dari situ saya lihat durian pun sudah nggak mau. Yang bahaya itu Ustaz, kalau saya ceramah ada kopi, habis itu panitia. Ku makan, ku telan, memang kau. Karena yang datang ini bukan kaleng-kaleng. Bu, yang datang ini anak Medan. Itu marga saya, Waloni. Medan lah itu. Daripada marga Batak, tapi tidak Medan. Assalamualaikum. Apa itu? Tak laku kalau Medan itu. Bukan kaleng-kaleng. Itu. Lepas kopi, panjang tuh ceramah. Berapa gelas tadi? Berarti 2 jam ini. Ada sarap kahwa, bismillah. Belajar kalau nggak tahu. Ini sudah 2 kali nenek-nenek ini. Dulu dia bilang, konde ibu Indonesia. Lebih indah dari jilbab. Bahkan dia bilang juga, azan, suara kidung ibu Indonesia lebih merdu daripada suara azan. Mentahkan dengan argumen ilmiah. Tahun 2011, angkasawan India, Sunita Williams, dia pergi ke bulan, astronot perempuan, berkebangsaan, kasta India. Dia sekolah di Amerika, dia berangkat ke bulan. Dalam 1 hari, dalam statementnya, tak ada suara dari bumi menembus bulan. Begitu juga Neil Armstrong, tahun 1967, angkasawan Amerika, Toronto, Kanada. Sampai di sana, mendengar 1 hari ada suara 5 kali berseru, hayya alal salah, hayya alal falah. Mari dirikan salat, tegakkan salat dalam kemenangan. Begitu dia dengan teleskop, dunia ini gelap. Ternyata sumber suaranya berpusat dari Makkah dan Madinah. Is converts, dia masuk Islam, jadi ustazah. Perempuan. Nah coba nanti panggil si goblok itu, suruh nyanyi Indonesia Raya kalau sampai ke bulan.
ente kalau boko goblok belah. Banyak-banyak membacalah bangsa ini. Kalau pemimpin suka membaca, insya Allah masyarakatnya juga membaca. Nggak bakal pintar ente kalau nggak membaca. Terus saya bilang, goblok tapi sok pintar. Lawrence Edward Joseph juga begitu. Kafir, mau ingin cari tahu. Apa itu Hajar Aswad, batu hitam? Dia nggak tahu bahwa ini perpindahan suatu kiblat yang dilakukan Ibrahim dari negerinya Filistin, diperintahkan oleh Allah, tinggalkan negerimu, pergilah kamu ke lembah Mekah yang tandus dan gersang. Dipikul, dibawa di batu hitam. Ini peneliti Amerika mengadakan observasi, mencari tahu Lawrence Edward Joseph. Apa itu Hajar Aswad? King Abdullah di tahun 2013, bukan Salman baru ini. Tidak memberikan masuk dia, karena dia kafir, hanya diberikan kesempatan dari atas. Menggunakan teleskop, Lawrence Edward Joseph meneliti tentang Hajar Aswad. Apa yang dia temukan? Dia menulis dalam satu jurnal, artikel. Karena dia seorang saintis, orang ilmuwan, dia tulis dalam majalah terkenal di Amerika, New York Times. Kita berhutang besar kepada umat Islam. Andai umat Islam tidak tawaf dan sholat 5 waktu, maka berhentilah putaran bumi ini. Karena superkonduktor yang berpusat di Hajar Aswad tidak lagi memancarkan gelombang elektromagnetik. Diteliti ternyata 17 universitas ternama di dunia menggunakan teleskop dan mengamati dari udara. Ternyata Hajar Aswad ini adalah batu meteor yang mengandung kadar logam 23.000 kali lebih tebal daripada baja yang ada. Batu meteor dari atas atau dari bawah? Batu meteor dari Papua atau dari Medan? Dari Aceh atau dari Sumatera? Dari Kalimantan atau Sulawesi? Dari Ambon atau Maluku? Ternate atau Ambon? Enggak. Makanya jangan bilang Irian kaya, jangan bilang Aceh kaya, jangan bilang Sumatera kaya, jangan bilang Sulawesi kaya, jangan bilang Riau kaya, jangan bilang Kalimantan kaya. No, bullshit. Siapa yang kaya? Yang kaya adalah orang Jangan ganggu Islam. Kalau kau ganggu Islam, nggak bakal baik negara ini. Yakin saya. Apalagi kau ganggu-ganggu Nabi yang mulia baginda Rasulullah Muhammad. Di tengah-tengah kegembiraan, kebahagiaan umat Nabi memperingati Maulud. Ini kenapa? Di dalam kalangan kita juga 0,sekian persen ada yang mengatakan bid'ah. Bid'ah dolalah. Bid'ah katanya. Manusia itu yang hebat, orang Islam, bukan karena dia berpangkat, bertali-tali kekuasaannya. Bukan karena dia kasta mulia. Bukan dari keraton. Bukan karena dia sukunya Jawa, sukunya Kalimantan, sukunya Medan, sukunya Batak, sukunya Manado, sukunya Sulawesi, sukunya Bugis, Makassar. Bukan. Manusia dipandang mulia karena akhlak mulianya. Biar kau juga ini dari bangsawan Inggris, London. Kau dari bangsawan Jerman, kau dari bangsawan Amerika. Keturunan bertali-tali, tapi kafir tempatmu neraka. Kita ini dimuliakan oleh Allah karena kita beragama Islam. Tidak ada kasta di dalam. Karena sifat daripada Nabi Muhammad, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak ada lantas begitu malaikat meninggal dunia kita. Lalu ditanya, siapa nama? Soeharto. Oh iya, 32 tahun presiden di Indonesia dulu ya? Iya. Ya Pak, Bapak di lantai 12. Karena presiden. Besok lagi meninggal, ditanya, siapa? Oh saya Pak, Bruce Lee. Oh, legendaris Cina. Iya, sebelah ente. Ambil handphone, tablet, di WA sama Ridwan. Waalaikumsalam, Lik. Waalaikumsalam. Ada yang salah jalan ini, Lik. Kata Malik, udah pesan Grab aja, utus ke sini. Kirim lagi ke sana. Salah jalan rupanya. Salah pintu begitu kira-kira ya, Bu ya. Salah pintu, Bu. Pindah lagi ke sana. Yang Muslim di Al-Quran sudah jelas. Al-Arad. Salamun alaikum bima sabartum. Keselamatan bagi kalian, wahai orang-orang yang sabar. Berarti pintu keselamatan itu hanya Islam.
Nggak boleh agama lain ke sana. Nah, kalau kita tahu kita sayang kepada tetangga kita, saudara kita yang masih kafir, katakan tempatmu selama kita di dunia. Jangan dilarang. Yang tidak boleh itu adalah kita mengganggu kehidupan keseharian orang-orang kafir. Nggak boleh. Umpamanya di sini tetangganya kafir, lalu kita bikin dangdut, kita bikin acara, kita ribut. Nggak boleh, dia terganggu mau istirahat. Itu akhlak. Ada yang pernah tanya, Ustadz, bagaimana kalau masjid di depan gereja, gereja di depan masjid? Begitu ada kebaktian Kristen, karena parkiran di gereja sudah full, dan meminta kepada kami orang Islam, parkirkan mobilnya. Waktu itu saya ceramah di Jakarta, memang di depan gereja. Saya bilang wajib untuk memberikan parkiran. Supaya apa? Dari akhlak mulia inilah, uswah hasanah inilah, teladan yang baik inilah, insya Allah si kafir akan masuk Nah, kalau pendetanya datang kepada imam, selamat siang Pak Imam. Ya memang siang, coba bilang sore. Duduk pendeta. Nah, mohon maaf Pak Imam, boleh nggak jemaat saya parkir mobil di masjid, di halaman masjid kalian? Boleh. Jangankan mobil, ente pun disunat dan masuk ke dalam, alhamdulillah. Itu dakwah. Ini kalau imam munafik dia akan bilang, oh nggak apa-apa pendeta, kita kan sama-sama, ente Yesus, saya Muhammad. Isa kan Yesus, Yesus kan Isa. Dari mana ilmu itu? Dari mana? Dari mana ilmu itu? Wa itskola Isa ibnu Maryama, ya Bani Israilah, ini Rasulullah ilaikum musaddiqalimah baina yadaya bina taurati mubasisi rabbi rasulil ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Yang mengatakan maulud kelahiran Rasulullah sebelum beliau datang 576 tahun adalah Nabi Isa alaihissalam. Itu yang nggak pernah dibaca setiap maulud. Mestinya dibaca ayat itu. Ini sejarah. Nabi Isa yang mengatakan akan datang Rasul terakhir mimba dismuhu Ahmad. Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Injil sudah tertulis dan sampai hari ini ada Injil itu. Di mana? As-Saff 61, surat 61 ayat yang ke-6. Tapi sebelumnya dalam surat Maryam, Isa sudah berkata dalam surat 19. Masih di dalam ayunan, Isa sudah berfirman. Qala ini Abdullahi ataniyal kitab wa ja'alani nabiyah wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu awsani bi sholati wa zakati ma dumtu hayah. Makana lillahi ayat aqisami waladin subhana Isa qada amran fa aina ma yaqulu lahu kun fayakun. Isa sudah berkata, saya ini hamba Allah, ataniyal kitab wa ja'alani nabiyah. Allah memberi aku kitab dan mengutus aku sebagai nabi. Kemanapun aku pergi, Allah memerintahkanku mendirikan sholat, ausoni bisolati, wa zakati, manumtu hayah, dan menunaikan zakat seumur hidupku. Menunjukkan Isa Kristen atau Islam? Kristen atau Islam? Kenapa selama ini antum kalau bicara Kristen Isa kau tuntun ke sana? Siapa yang ngajar beratus-ratus tahun itu? Makanya orang Kristen susah kita Islamkan karena kita nggak tahu, padahal ilmunya ada dalam Al-Quran. Yesus bukan Isa. Isa bukan Yesus. Sudah ditegaskan oleh Al-Quran. Lakum dinukum. Makan jangan dilarang. Kafir jangan dirubah. Qul ya ayyuhal kafirun. La a'budu ma ta'budun wa la antum abiduna ma a'bud wa la ana abidum ma abatum wa la antum abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Kalau antum roba jadi non muslim, maka kamu bunyi begini tuh ayat, ente jadi imam. Qul ya ayyuhal non muslim. Saya kalau di belakang jadi makmum saya jawab, iya munafik.
Benci katanya. Siapa yang benci? Sayang saya. Karena keluarga saya masih banyak di Manado yang kafir. Sudahlah, kalau antum perikut, biar kami yang sampaikan. Nggak apa-apa. Memangnya gampang mau sampaikan itu. Antum, ibu bapak nggak ngerti. Ya, ibu bapak nggak pernah sampai ke neraka. Saya sudah ke sana dan sekarang ke sini. Dua jalan yang saya paham sekarang. Loh, saya belajar di tempat situ Isa lahir di Bait Lam. Baru dikandung sampai melahirkan Isa. Tidak ada berita lain yang dia sampaikan kecuali mempersiapkan jalan mimbadismuhu Ahmad. Begitu lahir Nabi Muhammad, berangkat dengan pamannya menuju ke Syam, Palestina, Yerusalem, berniaga mengikuti pamannya Abu Thalib. Dari atas Baitul Maqdis dilihat oleh seorang ahli kitab, pendeta terkemuka di Yerusalem, bernama Bukhairah. Umur masih kecil, 8 tahun, sekecil ini. Rasulullah ke kanan, awan ikut. Rasulullah ke kiri, awan ikut. Rasulullah ke depan, awan ikut. Rasulullah mundur, awan ikut. Bertanyalah Abu Thalib kepada pamannya. Bertanyalah ahli kitab kepada pamannya. Thalib, ini ponakanmu? Ya. Namanya Ahmad. Allahu Akbar. Kaget Abu Thalib. Tahu dari mana? Inilah yang tertulis, yang tercatat dalam penggenapan Taurat dan Injil. Jadi Injil itu bukan di Kristen. Di Kristen itu kitab Bible, New Testament. 200 tahun Al-Masih sudah diangkat. Barulah kitab itu ada. Makanya judulnya Matius, Markus, Stefanus, Stetanus, Lukas, Luka, Bisul. Justru saya masuk Islam karena itu, kebohongan kitab itu. Banyak sekali angka-angkanya yang salah. Seperti begini, ini bulan apa ini? November, Desember. Ini November. Iya, sebentar Desember. Ada perayaan hari Natal. Apakah haram itu, Ustaz? Enggak. Enggak. Dulu 2016, MUI pernah menurunkan fatwa. Ribut Indonesia. Banyak sekali WA ke saya. Afwan Ustaz, mau tanya, betul enggak mengucapkan selamat Natal itu haram? Saya balas tidak. Loh, ini ada fatwa Ustaz. Fatwa dari mana? MUI. Pada waktu itu, tahun 2016, Pak Ma'ruf masih kiai. Jangan ketawa, enggak ada ketawa-ketawa. Nanti dikiranya olok. Pak Ma'ruf masih kiai. 2016 belum ada niat untuk wapres. Belum, masih gagah, masih murni. Begitu 2018 di televisi. Selamat hari Natal dan tahun dulu haram. Awas. Jadi kalau orang itu dengan ular agak beda begini, Bu. Mana beda orang sama ular? Lidah. Kalau orang dibuka lidahnya cuma satu. Coba buka. Tapi kalau ular, bercabang begini, Bu. Hari Senin bicara A, besok Selasa jadi B. Walau bisawab. Iqra kitab kafa bin nafsikal yauma alaika hasiban. Bacalah kitabmu, cukup dirimu sendiri yang jadi penghisap atas perbuatan. Kita ikat di dunia, diikat di sana. Tak berani saya. Saya dulu mengatakan di gereja, waktu masih pendeta, dengarlah firman. Saya sudah tahu bukan firman Tuhan, firman saya dengan teman-teman. Allahu Akbar. Berpuluh-puluh tahun saya bohongi. Pulang ke rumah saya bilang istri, bahaya kalau terus-terus begini. Mau masuk Islam saya. Berangkat saya ke Israel. 3 agama di sana. Yudaisme, kitabnya Talmud. Kristen, kitabnya Bible, New Testament, perjanjian baru. Islam, the Holy Quran, Quran. Kitabnya Al-Quran.
Talmud hampir sama dengan Quran. Alef, Bet, Gimel, Dalet, He, Waw, Sayin, Ketet, Yot, Kaf, Lamet, Mem, Nun, Samek, Ayin, Pesade, Kofreshi, Shin, Tau. Itu abjad daripada bahasa Ibrani, Hebrews. Yang digunakan oleh Al-Masih adalah kamus bahasa yang digunakan Al-Masih, bahasa Suryani. Carilah kitab Kristen tahun 1928. Ketika Yudas Iskariot berhadapan dengan Yesus, Isa Al-Masih, bukan shalom, bukan. Tapi Yesus jelaskan, Assalamualaikum, ya Rabbi, ya Guru, Guru, ya Rabbi. Kalau kita dalam Islam, roknya tebal, ya Rabbi, artinya kepada Allah. Ya Allah, ya Rabbi, ya Rabbul Jannah, ya Rabbul Alamin. Nah, itu dalam semua translate teks yang menyangkut dalam problematika sosioteologis. Semua dirangkum oleh Islam dalam satu kitab. Hudalinas wa bainati minal huda wal furqan. Jadi kalau ditanya di mana Taurat, di mana Injil, di mana Zabur, itulah Al-Quran. Kama arsalna fikum rasulah minkum yatlu alaikum ayatina wa yujakikum wa yu'alimukumul kitab wa yu'alimukum ma'lam takunu ta'lamun. Kama arsalna fikum rasulah minkum yatlu alaikum ayatina wa yujakikum wa yu'alimukumul kitab. Alimukumul kitab wal hikmat wa yu'alimukum ma lam takunu ta'lamun. Sesungguhnya kata Allah, kami sudah mengutus seorang rasul dari antara kamu, di tengah-tengah kamu, untuk membacakan ayat-ayat kami, mengajarkan kamu, menyampaikan kepada kamu kitab wal hikmat, Quran dan sunnah, ma'lam takunu ta'lamun, bahkan rahasia yang belum kamu ketahui. Allah katakan kepada Rasul Muhammad SAW, bilang kepada orang kafir, kalau mereka ragu dengan Al-Quran, suruh mereka buat misalkan satu ayat saja sebagaimana Al-Quran. Suruh mereka buat. Semua hamparan sejarah tentang disertasi yang dibuat oleh program doktoral, semua profesor di dunia, ilmunya muncul 10 tahun, 11 tahun kemudian rata. Tidak ada bekas lagi. Karena semua disertasi temuan manusia itu bergeser seiring datangnya perubahan zaman. Tapi Al-Quran tetap tempor. Dia tetap kekal selama-lamanya dibawa oleh Rasulullah Muhammad SAW. Sampai di Indonesia, innalillahi, Ade Armando Sukma. Memang kalau Sukma ini sudah mati, Bu, bahasa halusnya hati ini adalah Sukma ini kalau sudah mati, orang jadi busuk, Bu. Busuk mati. Ini bahaya. Kalau hati sudah busuk, Allahu Akbar, nggak ada obatnya. Datang ke dokter ahli penyakit dalam pun susah disembuhkan, Bu. Satu yang bisa menyembuhkan, kafir. Orang kalau sudah menghina Al-Quran, sudah membanding-bandingkan Rasul dengan manusia, awas hati-hati. Rasulullah manusia biasa, tapi dia bukan ayah, dia bukan bapak bagi kamu. Dia adalah Nabi dan Rasulullah. Hati-hati. Jangan sampai bangsa ini, sudahlah, kalau ekonominya lemah karena ketidakadilan, urus aja lebih penting itu. Saya pernah sering keliling, mobil saya mogok. Tengah-tengah malam antara Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, saya periksa mesinnya. Saya bongkar bautnya, saya pasang. Saya bukan engineer. Saya bukan seorang ahli mesin. Begitu mobilnya jalan, bunyi dia. Kutak, kutuk, kutak, kutuk, kutak. Saya bilang, Pak, mau meledak nih mobil ini. Mau meledak nih mobil. Karena saya bukan ahli, saya salah pasang baut dan skrupnya. Tak putar rupanya. Nah, inilah kabinet jilid 2. Dipasang oleh yang bukan baru 1 minggu mobil jalan sudah ribut. Mengenai jilbab, apa itu? Cadar. Ya silakan kalau pakai cadar. Maryam ibunya Isa pakai cadar. Dalam sejarah dia pakai cadar. Ibunya Isa berjilbab.
dia sholat 2 waktu sebagaimana anaknya sholat 2 waktu. Nanti datang Muhammad baru jadi 5 waktu. Jadi Rasulullah tidak bawa Islam. Islam sudah ada sejak Adam diutus. Adam diciptakan, orang sujud kepada Allah, itulah Islam. Sudah ada. Nanti disempurnakan oleh Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak kami utus engkau Muhammad kecuali menjadi rahmat dan datang untuk menyempurnakan Islam sebagai agamamu. Datanglah. Jadi Rasulullah ini bukan bawa Islam. Islam sudah ada. Sholat sudah ada. Zakat sudah ada. Sedekah sudah ada. Puasa di bulan Ramadan sudah ada. Karena setiap Nabi menerima wahyu selalu terjadi pada bulan Romaj. Dialihbahasakan dari Arab kuno. Romaj artinya panas. Di sana Allah turunkan semua kebenaran firman Allah. Bukan dalam bentuk kitab. Injil pun bukan dalam bentuk kitab. Injil itu diteteskan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam lisannya Nabi Isa. Isa bin Maryam Rahulillahi wa kalimatullah. Isa anak Maryam ditiupkan dari ruh Allah dan dialah kalimatullah. Al-Quran tambahkan dialah yang terkemuka di dunia dan akhirat. Karena dia diciptakan tidak seperti kita. Melalui proses biologis. Isa diciptakan tanpa konotasi seks. Hubungan antara laki dengan perempuan. Tapi dia atas izin Allah untuk supaya mempersiapkan jalan bagi datangnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rangkaian sejarah ini. Inilah yang kami ketahui, inilah kami cinta kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu bapak boleh bersolawat, tapi satu aja saya minta. Sampai di luar sana, di luar masjid, jagalah akhlak kita ini supaya orang percaya bahwa Islam itu benar. Sebagaimana sikap akhlak moral daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Enggak usah saling bertengkar. Begitu juga kepada para pendakwah. Hanya beda jenggot sudah bilang bid'ah. Tidak ikut mazhabnya salah. Nah ini kalau pendakwah sudah begitu, diundang berceramah sudah membenar-benarkan golongannya, kasih tinggal dia. Biar aja dia bicara sendiri situ. Anggaplah radio rusak itu. Tidak ada tendensi bagi seorang pendakwah kecuali satu tujuannya. Mempersatukan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ini enggak ada yang sempurna. Coba mengaku sama saya. Siapa yang paling hebat di antara kita semua ini? Kata Imam Syafi'i, periksa setiap lubang-lubang yang ada pada tubuhnya. Kalau masih ada lubang itu, dia belum sempurna. Coba Bu, kau colek aja sedikit di bawah sini. Yang kita mau bangga apa? Pangkat tinggi, Karena kita gubernur, kita presiden, mau kemana-mana, mau pejabat. Yang kita bawa siang malam, tai dalam perut. Kemana-mana bawa tai kau. Itu yang Nabi khawatir. Jangan sampai dari umatku berpikir hanya apa yang masuk dari mulutnya. Disimpan ke dalam perutnya. Maka harga nilai manusia seperti itu tidak lebih daripada apa yang keluar dari dalam perutnya. Hadis itu, sahih itu. Hanya berpikir yang masuk, yang makan. Dari tadi malam panitia bilang begini, Ustaz, mau ceramah makan dulu atau nanti selesai ceramah? Saya bukan kuat, saya orang dan tak kuat makan. Saya cuma makan pisang goreng dari pagi sudah kenyang, nanti besok subuh lagi baru saya makan. Tapi kalau tidak ada kopi, masa saya mau rontak siang ini? Nggak ada, siapkan saja makanan kalau saya mau makan. Nggak. Makanan itulah. Kadang-kala ada penceramah. Maaf ya, saya kalau goreng-gorengan begini kurang. Saya pernah 2 orang berceramah, duet. Begitu diundang makan sama panitia, macam-macam dia minta. Saya lihat ada ikan goreng, saya petik sini kau. Angkat kaki kanan, ikut sunnah, mulai tembak di situ. Sambal terasi, balacan, cocok itu Bu. Tembak 2-3 kali sudah. Assalamualaikum, pulang. Mana Ustaz? Cabut dulu. Ini satu tinggal. Ini dagingnya dimasak apa ya? Allahu Akbar. Badan kekar, suara bencong. Ini nih, cari muka. Imanuhum fi amplopihim. Imannya di Ini dia. Suara badan besar, mau muncul di TV. Assalamualaikum. Ini kalau di samping saya duet begini saya tendang. Memang ini sampai keluar dari situ. Nggak dibutuhkan begitu ayam sayur begitu. Yang dibutuhkan petarung di akhir zaman ini. Nggak usah urus. Ini baru masuk Islam. Ini dari nenek moyang. Emang gue pikirin.
Selama kita jujur dengan agama ini, nanam padi ya, nanam padi, rumput ikut. Nanam rumput yang kau harap, padi akan ikut. Tanam saja kebaikan, tanam saja ilmu kepada umat. Insya Allah, barokah rizki dari arah yang tidak kita ketahui akan Allah sampaikan. Saya datang kemana-mana, mobil rental, hotel saya bayar. Saya bilang panitia, bantu saya ringankan beban transfer. Berapa? 5 miliar. Bayangkan berapa jadwal ini saya, masih ada 27 titik. Dikali 5 miliar, berapa banyak uang saya itu, Bu? Bantu sekedar masuk akal untuk perjalanan dakwah. Bayar hotel, bayar rental. Ada jemaah bilang, Ustaz, mobil saya gratis. Jangan. Jangan. Itu usaha antum. Tetap saya bayar. Jangan mentang-mentang saya pendakwah lalu semua gratis. Memang banyak di warung-warung. Begitu saya muncul, Ustaz Yahya. Begitu mau bayar, sudah Pak. Nah saya kan kalau datang ke Medan ini cuma satu makanan saya. Bakso Ahmad di jembatan situ. Oh, kalau saya makan bakso itu, belum sempat tambah, sudah saya, istri, anak. Sudah ada 2 di samping, untuk cadangan, ban serep. 1 tembak, 2 tambah, siram lagi. Itu saja. Pecel lele Lamongan, rumah makan Padang, pecel lele NU, rumah makan Padang Muhammadiyah. Itu makanan saya, kuat. Masya Allah. Dulu apa yang saya tak makan? Kaki 1, kaki 2, kaki 3, kaki 4. Tinggal kaki mimbar gereja saya belum makan. Alhamdulillah. Begitu masuk Islam 13 tahun, Bu, tidur tidak teratur, makan tidak teratur, sehat walafiat. Doa jamaah. Itulah sebabnya kami sekeluarga berjalan tanpa ada golongan manapun, hanya istri dan anak. Saya bertiga kemana-mana, orang tanya, Ustaz, nggak bawa pengawal? Tadi saya sholat di situ, Pak Imam tanya, mana pengawalnya Ustaz? Yang lain-lain banyak pengawal. Saya bilang, siapa mau kawal saya? Siapa mau ganggu saya? Saya tidak akan ditikam. Kawal-kawal apa? Sedangkan sudah dikawal, ditikam. Nah, artinya begini, kalau sudah ada musibah, Bu, ma'asaba min musibatin illa bi'idnillah. Wa ma yu'min billahi yahdi qalbu. Wallahu bikulli syai'in alim. Tidak ada musibah menimpa pada seseorang illa bi'idnillah. Wa ma yu'min billahi yahdi qalbu. Wallahu bikulli syai'in alim. Barang siapa yang beriman kepada Allah, Allah akan memberi pengetahuan ke dalam hatinya. Dan ini pernah terjadi. Adam Air mau terbang ke Manado dari Balikpapan, saya suami istri mau terbang juga. Ada istri saya. Saya bilang jangan berangkat dek, perasaan saya tidak senang. Hati saya gelisah. Kenapa Pak? Nggak tahu. Mungkin saya disuruh istikharah oleh Allah. Jangan dulu berangkat, bertanya dulu kita. Kenapa? Perasaan saya tidak senang. Cancel pemberangkatan kami. Sorenya ada Air terbang. Dengar malamnya, jatuh di perairan Makassar. Alhamdulillah ya Allah, Engkau berikan pengetahuan. Jadi kalau bukan berarti kita tidak mati, insya Allah itu antri, itu pasti kematian itu. Tapi kalau Allah mencelakakan kita, nggak mungkin. Karena kita yang kadang-kala ceroboh, mulut tidak bisa dijaga. Agama Islam sedikit-sedikit Islam kau omongi. Islam begini, Islam begitu, Islam begitu. Islam. Biarkan itu urusan para da'i, urusan para mubalik. Antum urus saja lah, BPJS naik 100%. Betul apa betul? Preman di Bekasi minta area parkir, ribut. Sebenarnya kan digaji itu. Salah demo di situ, demo di istana. Pak Jokowi, mana gaji pengangguran? Itu. Kemudian juga bahan baku akan turun. Betul Bu? Betul? Iya apa iya? Sembako murah. Mana? Itu gaji tentara, gaji polisi naik. Walau sampai ayam kencing. Berangkat sampai tak kencing-kencing Pak Haji itu. Buat diri memang. Kalau cebong pasti panas dia pulang ini. Nggak ada lagi cebong kampret, nggak ada. Semua kita bersatu. Persatuan Indonesia. Cegah, jangan melakukan tindakan anarkis, bom di kiri kanan mengaku-ngaku mujahid, tidak ada. Mujahid sejati itu tanpa meminta pembelaan makhluk. Pertolongan hanya kepada Allah. Mohon doa dari jemaah. Mudah-mudahan sedikit ilmu yang kami sampaikan ini dapat motivasi diri kita untuk semakin setia di jalan Allah. Dan untuk melihat
kehidupan biodata pribadi saya sekeluarga, saya membawa buku dengan judul Kebenaran Islam Menurut Mantan Pendeta. Di buku ini berisikan biodata kami sekeluarga, surat saya mewisudahkan para pendeta, dan juga dokumen data-data kepalsuan Bible Kristen. Bagi yang berminat untuk memilikinya, silakan ambil di mobil saya. Bagi yang berminat, nggak wajib ya. Yang berminat di mobil saya, ambil saja tapi bayar.